Pernah nggak sih Anda ngerasa deg-degan atau bahkan panik ngelihat anak kita kok kayaknya lebih jago geser-geser layar gadget daripada ngobrol sama kita? Wajar banget kalau Anda ngerasa gitu. Anda nggak sendirian. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah wawasan yang super menarik dari psikiater anak, Prof. Chin Wiguna. Beliau ngebahas soal pergeseran gede-gedean di dunia parenting. Biasanya kan, insting pertama kita kalau lihat anak main gadget terus, langsung pengen rebut HP-nya, ngasih aturan yang ketat banget. Tapi tunggu dulu, kita bakal bongkar kenapa koneksi itu justru harus mutlak dibangun sebelum kita bisa masuk ke kontrol. Yuk kita mulai. Coba deh kita nostalgia bentar ke masa kecil kita dulu. Mainnya di luar ruangan, manjat pohon, kotor-kotoran, dan pastinya kita harus belajar sabar nunggu giliran main kan? Nah, bandingin deh sama masa kecil anak-anak kita sekarang. Kontras banget. Realitas mereka itu ada di belakang layar. Sebuah dunia di mana semuanya itu serba kilat. Dan kepuasan itu bisa didapat detik itu juga. Cuma modal satu sentuhan jari. Bener-bener instan. Kondisi ini membawa kita nyadar ke satu realitas baru. Kita ini lagi membesarkan generasi digital natives. Maksudnya, mereka ini generasi yang emang udah melek layar dan media digital sejak hari pertama mereka lahir. Mereka terbiasa banget sama yang namanya dunia tanpa waktu tunggu, atau zero wait time. Karena otak mereka udah kesetting buat dapetin semuanya dengan cepat, ya wajar kalau taktik parenting zaman dulu yang ritmenya lebih pelan dan butuh kesabaran, seringkali udah nggak mempan lagi. Saking cepatnya, kadang balita zaman sekarang tuh udah bisa milih tontonan sendiri di layar dengan mulus, bahkan sebelum mereka bisa jalan lancar. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan besar, dan jujur aja, mungkin agak nyelekit buat kita para orang tua. Coba kita renungin sejenak. Pas kita lagi ngomel-ngomel ngasih aturan main gadget, apakah kita sekedar berusaha ngontrol mereka, semata-mata karena kita takut, dan sebenarnya kita nggak paham dunia digital mereka? Kalau kita nggak paham, bahayanya ada di sini nih. Overstimulasi. Algoritma di platform digital yang anak kita tonton itu nggak dibuat asal-asalan loh. Mereka ini sengaja dirancang buat ngebajak perhatian anak Anda. Caranya, mereka nembakin pergantian visual setiap 3 detik, dipaduin sama suara yang bising banget. Buat otak anak yang masih rapuh dan masih dalam tahap berkembang, bombardir informasi tanpa henti ini tuh ibarat ngasih beban berat yang sama sekali nggak bisa mereka saring. Terus efek dari serangan 3 detikan ini apa? Ini bukan sekedar ngasih hiburan ya, tapi bisa memicu masalah perkembangan yang nyata banget. Anak jadi susah fokus, jadwal tidurnya berantakan, bahkan bisa memicu potensi speech delay atau telat bicara, karena interaksi di layar itu kan sifatnya cuma satu arah. Dan yang paling bikin miris, mereka perlahan jadi abai sama dunia nyata di sekitar mereka, yang ujung-ujungnya ngelumpuhin kemampuan dasar mereka buat ngatur emosi. Makanya, untuk nyelamatin mereka dari ini semua, Profesor Chin Wiguna nekenin banget kalau model pengasuhan kita itu harus bergeser. Kita udah nggak bisa lagi pakai gaya otoriter jadul yang cuma menuntut anak nurut 100% dengan dalih, mama sama papa lebih tahu. Kita harus beralih jadi lebih demokratis. Analoginya gini, anggap aja Anda dan anak Anda itu co-pilot yang lagi nerbangin pesawat bareng. Kita harus duduk bareng, bikin kesepakatan yang sama-sama enak, dan bener-bener dengerin apa sih sudut pandang mereka. Tapi mungkin ada yang mikir, gimana kalau saya tetap pengen tegas dan ngontrol ketat aja? Hati-hati, kalau kita cuma main perintah jadi bos yang kerjanya ngelarang ini, itu, tanpa ngebangun koneksi emosional dulu, kita itu sebenarnya lagi ngegali lubang jebakan yang bahaya banget buat masa depan anak kita. Kontrol yang terlalu berlebihan, apalagi tanpa adanya ikatan batin yang nyambung, itu bakal ngehasilin 2 ekstrim yang sama-sama hancurnya. Pertama, Anda nyiptain semacam bom waktu pemberontakan di masa remaja nanti. Mereka bakal kabur dan nyari penerimaan dari orang-orang yang salah. Atau ekstrim yang kedua, anak malah jadi pasif banget. Saking pasifnya, mereka nggak punya nyali buat sekedar bilang enggak. Nah, mental nggak enakan dan kurang asertif kayak gini, tuh bahaya banget pas mereka terjun ke pergaulan sekolah atau masyarakat nanti. Terus gimana dong solusinya? Ya bangun dulu dong koneksi emosionalnya. Gak susah kok, mulainya dari 3 langkah simple ini aja. 1, bener-bener pasang kuping, dengerin tulus apa yang mau mereka omongin. 2, coba kenali dan identifikasi badai emosi di dalam diri mereka. Lagi marahkah, kecewa, atau seneng banget? Dan 3, validasi perasaan itu. Cukup bilang aja, iya ayah ngerti kok kalau kamu lagi kesel banget. Kalimat sesederhana ini bisa langsung ngeruntuhin tembok pertahanan mereka. Mereka bakal ngerasa aman dan sadar kalau kita ini teman bukan musuh. Nah, ngomong-ngomong soal jadi teman anak, ini dia salah satu perubahan cara pikir favorit saya di pembahasan kali ini. Anda tuh nggak perlu jadi sarjana IT buat bisa ngawasin anak main gadget. Justru, coba balik keadaannya. Biarin anak Anda yang jadi gurunya. Khususnya buat anak SD ya, usia 6-12 tahun. Pas Anda nurunin gengsi dikit dan bilang,
Kak, ajarin papa dong gimana sih cara pakai aplikasi ini? Wah, Anda baru aja nyuntikin rasa percaya diri yang luar biasa gede ke mereka. Mereka ngerasa diakui dan ngerasa lebih kompeten. Baru deh, setelah pondasi kedekatan dan rasa saling percaya itu kokoh, kita terapkan aturan layarnya. Para ahli nyaranin pembagian umur yang jelas banget. Buat umur 0-2 tahun, 0 layar. Bener-bener 0, buat ngejaga masa emas otak mereka di 1000 hari pertama. Buat usia 2-5 tahun, boleh, tapi wajib di bawah 1 jam, dan itu harus didampingi ketat. Terus buat yang 6 tahun ke atas, maksimal 2 jam aja, dan itu udah termasuk pakai batasan-batasan digital yang dinegosiasikan dan kudu ada diskusi setelah main. Ada satu kata kunci yang pengen saya garis bawahi dari aturan tadi, pendampingan. Tolong diingat ya, buat anak usia dini, layar gadget itu sama sekali bukan babysitter elektronik buat gantiin Anda. Layar itu justru cuma alat bantu biar Anda bisa duduk di sebelah mereka dan ngajarin soal dunia nyata. Pas lagi nonton video animasi misalnya, jeda bentar. Terus pancing pertanyaan, loh kira-kira kenapa ya kucing itu nangis? Percakapan-percakapan kecil di depan layar itulah yang ngebantu banget ngelatih empati dan kecerdasan emosi mereka. Tapi mari kita bicara realita aja deh. Kita ini kan rata-rata orang tua pekerja yang sibuknya minta ampun. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa konsisten jagain aturan main gadget ini? Padahal kita aja seharian di kantor, nggak ada di sebelah mereka. Disinilah sisi positifnya. Teknologi yang sering bikin kita pusing ini sebenarnya bisa bertransformasi jadi asisten andalan Anda. Ada banyak banget alat bantu di luar sana, kayak Google Family Link misalnya, yang ngasih fitur kontrol luar biasa. Anda bisa pantau HP anak dari jauh, atur jatah waktu hariannya berapa lama, lacak aplikasi apa aja yang dibuka, bahkan bikin HP-nya otomatis kekunci sendiri pas jam tidur tiba. Bener-bener jadi mitra yang asik kan? Eits, tapi jangan sampai salah kaprah. Secanggih apapun aplikasinya, itu cuma alat bantu. Teknologi nggak akan pernah bisa dan nggak boleh ngegantiin kehadiran fisik Anda. Keajaiban sebenarnya itu bukan terjadi saat layarnya nyala, tapi justru sesaat setelah layar itu dimatikan. Waktu Anda pulang, luangin waktu nanya, tadi seru nggak nontonnya? Dapat cerita apa aja? Obrolan di dunia nyata inilah yang bakal ngerekat lagi ikatan batin yang mungkin sempat terputus. Nah, ini ada satu peringatan krusial dari ulasan kita yang sama sekali nggak boleh diabaikan. Jaga anak Anda baik-baik. Jangan sampai mereka latah ikutan jadi kreator konten di usia yang terlalu dini. Minimal banget tunggu sampai mereka umur 11 atau 12 tahun. Kenapa? Karena secara psikologis, otak anak di bawah umur itu belum cukup tangguh buat nerima komentar negatif, menghadapi haters, apalagi cyberbullying. Kalau mental belum siap, luka batinnya itu bisa fatal banget. Tolong banget ya, dinilai dulu kesiapan psikologis mereka. Cara paling gampang buat memahami proses ini. Anggap aja kematangan digital anak itu kayak level di video game. Di level 1, pastikan Anda bekali mereka sama senjata dasarnya dulu. Aturan main, batasan, sama pemahaman privasi. Kalau mereka udah mulai paham, naik level 2. Biarin mereka main di internet, tapi tetap dengan panduan dari dekat. Baru nanti di level 3, saat kompas mental dan kesadaran diri mereka benar-benar udah matang, Anda bisa mulai lepasin mereka buat bernavigasi sendiri secara mandiri. Dan akhirnya, saya pengen ninggalin Anda dengan satu kutipan yang dalam banget dari explainer kita hari ini. Bunyinya gini, kita nggak akan pernah bisa ngebangun pagar buat nutupin luasnya internet, tapi kita bisa ngebangun kompas di dalam diri anak-anak kita. Semakin kita ngekang, semakin pintar mereka nyari celah, sembunyi-sembunyi. Jadi berhentilah nyoba nutupin dunia luar, dan mulailah ngajarin mereka buat baca arah. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kira-kira langkah kecil apa nih yang bakal Anda ambil hari ini buat mulai ngebangun kompas itu di hati anak Anda? Terus semangat membersamai anak-anak kita, dan sampai jumpa di explainer kita selanjutnya.